dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Nah kebetulan saya masih tinggal sama mama saya. Nah jadi bagaimana saya mendidik anak dengan pada saat orang tua saya mendidik saya itu kadang-kadang kita terjadi kontroversi. Pergi mah sama temannya. Sampai jam berapa? Sama siapa? Nah gitu. Terus saya bilang gini, karena saya sudah pernah merasakan bagaimana tidak nyamannya dikekang. Nah jadi pada akhirnya kan kadang-kadang kita suka nakal tuh. Curi-curi. Ya, nah betul, saya kan nggak mau berlaku ini sama anak saya. Itu apa di sekolah guru itu sudah memberikan alat kontrasepsi. Nah kemana nak? Mau kencan? Oh ini kondom. Nah kan seperti gimana gitu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Asistennya tadi kemana? Nanti aja ya. Kita muncul-munculkan di akhir acara waktu kita foto-foto taking foto ya. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen dan aku Yan Yuda di Info Podcast Nera. Ya. Edisi spesial di hari Jumat tanggal 4 Safar 1000. Udah mulai 446. Itulah berapa tadi? 1446 Hijriah, bertepatan dengan 9 Agustus. Ini bulannya kemerdekaan loh. 17 Agustus tahun 45. Udah punya baju ini merah ya. Ternyata ya. Ini dalamannya yang putih bukan bawaannya. Oh, nanti edisi 17 Agustus apa kita buat ini? Lomba ini panjat pucang. Tapi nggak boleh ya, karena itu produknya yang Belanda katanya. Betul, apalagi tarik tambang ya. Iya. Tambangnya ditarik orang, tinggal tarik talinya aja ya. Luar biasa. Ya, setiap hari Jumat kita tampil dengan tema yang berbeda ya, seperti yang udah diinformasikan sebelumnya. Di hari Kamis kita selalu nampilkan syair. Kalau di hari Jumat kita nampilkan syiar. Dan pastinya menghadirkan narasumber yang terpercaya dan apa nih? Kekinian Ya, up to date apalagi? Upgrade. Itu PP maksudnya peraturan pemerintah ya? Bisa jadi yang kan, lagi heboh-heboh sekarang ya, itu ya? Bisa jadi banyak makna juga PP yang satu lagi atau PP yang satunya lagi kan banyak. Ya kayaknya kayak ini yang peraturan pemerintah ya, itu. Peraturan pemerintah khusus. Yang oleh si itu. Si itu. Yang bakalan tidak mau berakhir. Tidak mau berakhir. Ya menarik sekali pembahasan tentang peraturan pemerintah yang kontroversi ini. Kenapa kami katakan kontroversi? Karena kami juga ngutip dari beberapa media yang lagi heboh itu, heboh banget ya. Rame, Santo Jaga Persada ya. Bahkan beberapa calon-calon narasumber yang kita lobby-lobby juga menyatakan banyak pertanyaan ibu-ibu yang masuk ke kantong kami gitu kan. Aku aja yang mengetahui itu aku ngelus dada. Iya, dada yang mana? Kiri atau kanan? Dia seimbang kanan dan kiri. Jadi intinya memang ini menjadi persoalan yang baru di tengah-tengah masyarakat memang sekitar minggu-minggu ini ya. Ini kayak pemerintah itu bukan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah-masalah saja sepertinya ya. Cik Guyan Gina suka ya aku yang bilang nyala-nyalakan pemerintah. Ya nggak apa-apa lah ya. Kenyataannya begitu. Tapi yang jelas banyak orang yang komplain, banyak orang yang tidak sepaham dan bertanya-tanya kebijakan model apa yang seperti ini gitu loh. Nah untuk memastikan dan memvalidkan data yang mau kita bahas, kami akan tampilkan satu video. Pertama adalah salah satu dari CNN ya, kami izin tampilkan dari CNN dulu. ya. CNN CNN ya. salah satu. CNN. Enggak, kita minta tampilkan dulu dari CNN atau dari Om Hotman. Maunya Om Hotman Paris dulu, boleh lah. Beliaunya agak vulgar kalau ngomong nih kalau Om Hotman Paris. Silakan. Nanti kita undang ya kemari ya. Boleh kita undang ya. Baru-baru ini pemerintahan Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merubah peraturan tentang aborsi, juga melarang sunat bagi perempuan dan membolehkan adanya pil kontrasepsi untuk remaja. Ya, jadi kan ngelus dada kan? Ngelus dada. Pening ya. Tapi kalau nengok Bang Hotman ngomong gitu agak terikut-ikut bataknya kita ya. Agak batak kali kayak gitu ya. Aku apa iya ya? Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Hotman tadi sebetulnya adalah opening beliau di salah satu acara yang mirip-mirip kayak acara di TV yang kemarin, TV sebelah. Mulai ngomong TV sebelah ya. Ya, intinya memang membahas bagaimana kemudian tanggapan dari beberapa ketua ormas, termasuk juga tokoh-tokoh agama dalamnya terkait dengan kebijakan ini gitu loh. Ini PP nomor 28 tahun
2024. Nah, yang jadi persoalan itu adalah peraturan di pasal 103. Turunan-turunan Ya, itu ya. terkait dengan masalah. Budi, kamu mau kemana? Ya. Mau kencan mah. Jangan lupain kondom. Serap. Iya, jadi Kurang lebih kesannya kayak- semacam ada kurang lebih pembiaran. kayak begitu ya. Ada semacam pembiaran gitu kan. Oke, kita nggak membahasnya berdua ya. Seperti yang dulu disebutkan ada bintang Ya, tamu, ini kita ada narasumber. tampilkan dua narasumber kita. Yang pertama. Ada. Assalamualaikum Ustaz Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan ada Bawa di kondom nggak hari ini? Yang kedua ada Kak Endang Haryati. Ya, ada Kak Endang Haryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ini sore. MP psikolog. MPS. Ngomongnya jangan Ngomongnya ya empathy. Empathy. Oh, empathy. Kepanjangannya dari Magister Psikologi. Psikologi. ya. Harus gitu ngomongnya ya. Kan biar agak-agak ke boleh. boleh. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang. Hilal Islami. Ya Allah. Kok merembet kemana-mana ya. Ya tapi selain beliau juga sebagai seorang psikolog, saya lihat tadi ajudannya juga menunjukkan beliau seorang ibu ya. Ya. Benar ya. Nah ini kan problem juga yang Tadi harus Ananda ya, anak ya. Iya, anak saya yang Juga ambil jurusan yang sama ya, psikolognya. Ini kan jadi Inspirasi pertanyaan loh. nih. Tanya langsung lah sebagai seorang ibu dulu, nggak usah sebagai seorang psikolog. Nah, gimana Gimana menanggapi nih? hal ini, Kak Endang? Oke, terima kasih Abang Gani. Ih, Baru kali ini ya gitu. Baru kali ini ya. kopi. lanjut silakan. Oke, saya memang punya putri 2. Jadi yang besar itu kebetulan sudah selesai perkuliahannya di tahun lalu, sudah wisuda. Sekarang ini Alhamdulillah. lagi, coba lamar kerja sana sini ya. Insya Allah minggu depan keterima di Batam. Nah, ya, jadi mungkin pergi ke Batam. Nah, anak saya yang kedua itu masih kuliah di semester 7 di USU. Nah, mungkin dilema ibu ya yang punya 2 anak wanita ya. Nah, itu luar biasa ya. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang kerap kali muncul terkait dengan pergaulan-pergaulan di luar sana. Nah, memang sih dari awal kita sudah bekali ya yang namanya agama, kemudian kita Ini nggak sedih nih, nggak cerita sedih nih kan? Kita pengalaman pribadi nih. Gak apa-apa, nangis juga kamu. Maksudnya kalau mau apa? Tisu. enggak langsung gini aja. Lanjut aja kan? Lanjut. Jadi memang kita harus mampu untuk menyikapi itu semua. Nah kemarin saya sempat ini ya, waktu dapat tawaran dari Bang Juna, lah mama dapat tawaran ini. Emang ada ya kayak gitu? Oh alhamdulillah, mungkin dia nggak tahu ya. Tapi dia langsung searching, ternyata mengerikan sekarang udah ya. Sampai sebegitunya. Kemudian dia cari tahu di Jawa itu ya, ternyata tingkat SMP itu sudah berapa persen itu siswanya itu sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak virgin lagi ya di daerah Jawa Barat, Jawa Timur ya. Nah kemudian kita cari tahu lagi ini kenapa gitu ya. Nah yang pertama itu mungkin kekurangpahaman mereka terkait dengan pengetahuan sex education, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin karena kontrol dari lingkungan keluarga. Nah di zaman sekarang itu ya, karena tingginya kebutuhan perekonomian sehingga menyebabkan itu orang tua itu dua-dua bekerja. Nah apa efek dari itu semua? Otomatis anak-anak mungkin kurang terperhatikan. Nah akhirnya mereka mencari tahu segala sesuatu hal di luar sana. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat mendukung. Gadget ya? Mereka tinggal klik, mereka ketik, muncul semua. Nah, muncullah ini yang salah satu jadi isu yang terpanas saat ini ya. Nah, saya merenung gini, subhanallah, kita sudah menuju ke Indonesia emas ya. Nah, di mana mungkin bagaimana kita bisa mencetak generasi yang memang benar-benar mampu untuk menjawab itu semua. Kalaulah mental mereka, moral mereka itu bobrok sudah. Nah miris, kalau di zaman dulu ya, di zaman saya kebetulan kelahiran tahun 70-an.
Nah, Ustadz kelahiran tahun berapa Ustadz? 78. 78. Berarti masih lebih sedikit mature saya. Perlu nyebut juga nih. Ya, saya kebetulan tahun 72 ya, kelahiran 72. Senior ya. Ya, senior. Nah, jadi di masa usia perkembangan remaja saya itu memang benar-benar orang tua itu overprotective ke saya. Nah, pertama itu karena saya anak paling besar. Nah, jadi otomatis controlling mereka itu luar biasa. Dari berapa bersaudara? Dari 4. 4. Nah, saya nomor 1, adik saya 2 itu cowok, yang kecil baru cewek. Nah, jadi otomatis mungkin saya itu lebih dekat berinteraksi dengan adik saya yang laki-laki dua-dua. Jadi, ya bisa dikatakan agak tomboy lah. Baru sekarang aja lah agak sedikit melepaskan. Ketomboyannya. Ikhlas. 100% ikhlas. Nah, jadi kalau kita bandingkan bagaimana dulu dengan sekarang, itu sangat berbeda sekali. Nah, kebetulan saya masih tinggal sama mama saya. Nah, jadi bagaimana saya mendidik anak dengan pada saat orang tua saya mendidik saya itu kadang-kadang kita terjadi kontroversi. Saat itu ya. Sekarang ini udah Oh, sekarang ini ya. Jadi gini, mau kemana itu anak? Pergi mah sama temannya. Sampai jam berapa? Sama siapa? Nah gitu. Terus saya bilang gini, karena saya sudah pernah merasakan bagaimana tidak nyamannya dikekang. Nah, jadi pada akhirnya kan kadang-kadang kita suka nakal tuh. Curi-curi. Ya, nah, betul, saya kan nggak mau berlaku ini sama anak saya. Jadi kan kita learning by doing ya. Nah, kita belajar dari masa lalu. Jadi saya bilang gini, anak saya beri kesempatan. Silahkan kamu mau bergaul dengan siapapun tapi jaga diri. Nah, jaga diri kamu sebatas. Kalau mau pergi kemanapun, mama harus tahu sama siapa. Nah, jadi boleh berteman dengan siapa saja. Tapi yang namanya perempuan itu tetap perempuan yang harus memiliki harga diri dan martabat. Karena kalau udah perempuan rusak sekali aja itu seumur hidup malunya nggak ketulungan. Nah, itu mungkin masih saya berikan kepada anak-anak saya, tanamkan. Nah, saya nggak tahu, mungkin ya mudah-mudahan orang tua di luar sana juga masih seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah terkadang sekarang ini faktor lingkungan kan juga sangat besar pengaruhnya. Seberapa besar sih saya bisa kontrol dari mereka misalnya mengupdate dari media sosial, kemudian dari yang lain. Nah, tapi itu tadi kita tetap terus untuk memperingati. Nah, kenapa pada akhirnya juga kita lihat banyak sekali terjadi kasus. Nah, sampai pada itu di sekolah guru itu sudah memberikan alat kontrasepsi. Nah, kalau misalnya kita lihatlah sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu? Urgensinya apa gitu ya? Iya, apa urgensinya? Nah, mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama itu tingkat pernikahan dini itu tinggi karena apa? Terjadi MBA dulu, merit by accident. Ya, nah jadi diharapkan bertanggung jawab. Nah, ini kan masih sekolah. Nah, bagaimana cara untuk bisa supaya mereka itu tidak hamil lagi? Nah, jadi kan dibekali tuh misalnya dengan, nah coba, tapi kan mungkin kita harus bisa lebih membatasi diri lagi. Bukan berarti itu untuk semua, tidak. Nah, seperti yang kata Bang Juna tadi, mau kemana nak? Mau kencan, oh ini kondom. Nah, kan seperti gimana gitu ya. Nah, kita ini masih budaya timur, yang kita masih menganut norma agama, norma kesopanan, dan semua norma-norma aturan yang berlaku. Nah, mirisnya anak zaman sekarang itu sudah mengabaikan. Mereka sudah tidak tahu lagi batasan, ini boleh, tidak boleh, dosa, haram, yang lainnya itu mereka sudah di luar kontrol kita. Nah. Oke, baik. Berarti kalau saya ambil kesimpulan dengan adanya kebijakan ini justru semakin mengkondusifkan hal-hal yang justru membuat orang tua makin menakutkan ya. Makin worry ya. Iya, makin worry, terus terang. Tapi gini, tadi cerita Kak Endang kan orang tua begitu overprotective gitu kan. Tapi luarannya kan jadi Kak Endang sekarang gitu. Iya. Justru kenapa nggak berpikiran justru kita overprotective sama anak supaya ya hasilnya sama dengan cara kita, mungkin lebih zaman yang kayak sekarang justru enggak. Mungkin saya mengcombine. Nah, jadi saya kalau kita menerapkan pola asuh di zaman orang tua saya, itu nggak akan bisa di anak saya sekarang, karena zaman sudah berubah. Nah, jadi akhirnya kita menerapkan pola asuh demokratis, otoriter. Jadi kapan kita demokratis, otoriter. Ini paham baru nih bro, nanti kita catat. Lanjut. Jadi kapan kita harus bersikap tegas kepada mereka, kapan kita harus membiarkan. Jadi mendidik anak sekarang itu sama seperti kita main layang-layang, tarik ulur. Kapan kita harus tarik, kapan kita biarkan, dia harus
di ini. Kalau lambai? Kalau lambai ya. Dadah. Aduh. Jadi itulah serem repotnya. ya Iya. sekarang ya. Iya, jadi bukan double protection lagi ya, the triple protection, the 3 perlindungan ini ya. Kalau dulu kan double protection, 2 perlindungan. Jadi ini kan dari sisi orang tua tadi. Kalau dari sisi pandangan seorang Psikolog. praktisi, ya, seorang akademisi, ini gimana nih pandangannya? Nah di akademisi ya, saya kebetulan masuk di beberapa kampus juga ya. Tapi untuk beberapa tahun ini sudah menetap di satu hati lah. Jadi Home base ya? Ya sudah ada di home base. Nah itu memang saya lihat bagaimana bebasnya pergaulan mereka. Bebasnya luar biasa. Jadi sudah tidak, kita sudah bisa membedakan. Ini teman, ini pacar, suami istri. Wah sampai sebegitunya ya? Udah tahu kita membedakannya. ada loh, maaf potong bentar, sampai manggilnya tuh Umi dan Abi loh. Nah iya, nah pada saat mereka putus jadi janda dan jadi duda. Iya Bener, kan? itu Karena kan panggilannya jandanya siapa tuh? Astaga, ya dunia kampus ya, dunia kampus ya kita. sementara saya manggil suami saya aja setelah anak saya lahir itu pun karena dia udah pandai panggil abang. Wah ini harus dirubah panggilan. Mau nggak mau sih manggilnya papa. Anak zaman sekarang pacaran udah panggil papa mama, mimi, Yang pipi. tadi, Hah, Abi dan Umi. Nah itu tadi kan. Krimi-krici. Ya dengan berbagai istilah yang mereka ciptakan sendiri lah gitu kan. Nah, jadi memang saya lihat di depan kita pun terkadang mereka menganggap nggak ada gitu. Mereka udah nggak bisa memantaskan diri lagi. Ini lingkungan kampus loh. Nah, kenapa mereka harus berperilaku layaknya seperti suami istri? Suami istri sekalipun tidak seperti itu mempublish mereka itu suami istri. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kita udah bisa lihat ini suami istri pacaran atau teman biasa. Dari bagaimana interaksi mereka gitu. Nah, nggak tahu nih kok kayaknya, nah berawal karena kebebasan akhirnya jadi bablas. Jadi bablas iya. Sehingga batasan-batasan itu udah nggak kelihatan lagi. Baik, oke. Terima kasih nih sebagai pembukanya ya. Jadi kalau misalnya, aduh pokoknya ini Sebagai apa? Sebagai papa atau umi? Sebagai Abi. Tetap semangat ya. Ya, kembali kami tanya ke zaman aku tuh nggak gitu. tahun susu kuda liar masih laku itu kan. Ya, tadi Saran dari pandangan Ustaz sebagai seorang yang mengamati kondisi masyarakat saat ini ya. Seberapa parah sih kondisinya sebenarnya sampai kemudian akhirnya pemerintah mengeluarkan PP ini? Atau udah jahiliyah sekali kah kita sekarang ini lagi gitu loh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang pertama Ibu Endang Haryati, kemudian Bang Jen dan Bang Jo. Oke, baik. Jadi yang pertama ketika ini marak di media, yang pertama saya mencari tahu ya seperti biasa browsing dulu, tapi memang di dalam mindset saya karena ini dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah sebagai istilahnya itu pendetailan daripada Undang-Undang Kesehatan kan yang terbit tahun 2023. Yang pertama saya membangun pandangan positif dulu ya bahwa yang namanya peraturan pemerintah itu kan biasanya ada namanya draft akademik yang kemudian disusun oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Nah oleh karena itu pandangan positif saya yang pertama bahwa ini memang disusun oleh orang-orang yang cerdas kemudian memahami landscape masalahnya gitu. Jadi coba saya pahami, saya baca dan ternyata memang cukup panjang ya karena ada 1000 lebih pasal Bu ya. Di situ dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh pemerintah. Di antara itu adalah menyangkut tentang reproduksi dan itu pun juga dibedakan ya mulai dari balita, bayi, kemudian ada juga prasekolah, sekolah, lalu kemudian ada untuk orang dewasa dan seterusnya. Yang kemudian menjadi kontroversi sekarang itu adalah pelayanan untuk remaja dan ya masuklah di dalamnya anak sekolah, di mana di dalamnya itu ada pelayanan kesehatan yang bentuknya bisa berupa pengobatan, rehabilitasi sampai kemudian penyediaan alat kontrasepsi itu ya. Nah di situ memang dibuat secara umum ya sehingga kemudian menimbulkan polemik ya. Nah saya coba cari tahu juga bagaimana klarifikasi dari pihak Kementerian Kesehatan dan memang kalau kita baca di beberapa wawancara TV maupun di media diklarifikasi bahwa
itu maksudnya adalah untuk remaja yang sudah terikat dengan ikatan pernikahan. Ya, jadi kalau kita tahu sekarang itu kan sudah banyak remaja-remaja yang yaitu tadi akibat kebablasan lah ya, kemudian akhirnya kemudian nikah di usia muda. Oleh pemerintah ini dianggap belum siap untuk menjadi orang tua ya, untuk kemudian kalau perempuan anggap aja mengandung lalu kemudian memiliki keturunan gitu. Kenapa? Karena belum siap baik secara psikologis maupun mungkin juga secara ekonomi maupun kesiapan yang lainnya, kan banyak yang harus disiapkan sebagai calon orang tua. Nah, disitulah kemudian penyiapan alat kontrasepsi ini yang kemudian difungsikan di situ ya. Nah, cuman memang ya karena di sini sifatnya itu umum dan tidak ada penjelasan yang secara detail lah, akhirnya kemudian ditangkap oleh masyarakat bahwa ini seperti program yang ada di luar negeri ya, di mana ada istilah itu safe sex use condom gitu ya, yang itu kemudian ramai. Jadi tetap melakukan seks bebas tapi supaya kemudian tidak terkena penyakit kelamin, lalu kemudian menggunakan alat kontrasepsi itu yang kemudian ditakutkan kemudian masuk ke negeri kita ini seperti itu. Jadi memang ya bagus sih akhirnya kemudian muncul riak-riak di tengah masyarakat, muncul protes, muncul opini, dan itu kemudian membuat akhirnya kemudian opini itu menjadi seimbang ya kan. Di satu sisi ada yang kemudian mengkritisi dan kemudian harus ada perbaikan. Nah, saya mencoba mencari tahu lagi dari Kementerian Kesehatan, katanya akan dirinci lagi di peraturan Menteri Kesehatan nantinya untuk kemudian jadi semacam panduan bagi tenaga kesehatan di lapangan ya, seperti itu. Nah, kenapa kemudian pembahasan objeknya menyasar kepada pelajar dalam konteks ini? Ada yang salah di poin itu atau masyarakat yang salah tafsir dalam ketentuan PP tadi? Ya, karena memang di pasal di atasnya itu memang nanti pelayanan kesehatan reproduksi akan dibagi beberapa segmen ya. Mulai dari untuk anak-anak, kemudian remaja, kemudian untuk orang dewasa dan seterusnya. Nah, untuk segmen remaja ini yang kemudian salah satu bentuknya itu ada di dalamnya berupa penyediaan alat kontrasepsi itu tadi. Wajar dong kalau gitu masyarakat mengasumsikan bahwa itu betul, ya. layanan yang akan diberikan kepada usia produktif seperti pelajar kan? Iya, jadi kalau klarifikasi dari Kementerian Kesehatan bahwa itu khusus untuk remaja yang sudah terikat dengan ikatan pernikahan. Ya, ada juga tadi saya sempat baca atau sempat dapat berita bahwa remaja dalam usia produktif ya, yang betul. memang memungkinkan dia sudah masa pertumbuhan bisa alat reproduksi ya, sudah matang. Aktif ya. Sinyalnya sudah dibuka-buka ya. Karena memang kan kalau kita baca data kan sempat juga heboh kemarin itu ada ribuan siswa SMA yang kemudian mengajukan dispensasi untuk nikah di kan. Jawa Timur waktu itu. Jawa Timur banyak lah. Sempat heboh itu ya kemarin ya. Seperti itu. Jadi memang kasus ya kalau mungkin pakai bahasa kasar itu MBA ya, yang di kalangan remaja itu sudah sangat mengerikan ya datanya seperti itu. Kita lama bisa dapat magister ya. Tiba-tiba dapat MBA aja mereka. Ya, mau dapatkan M.Pes.Ki aja tadi lama ya. Oh, tiba-tiba mereka udah MBA aja ya, di belakang nama mereka. Ini kalau kayak begini ini apa sebenarnya nggak lebih ke penegasan tentang sanksi aja sebenarnya kepada para pelaku-pelakunya supaya kejahatan kelamin itu. Iya, seperti itu. Harusnya ya, nggak begitu harusnya. Atau bagaimana menurut pelaku seksual kan? Ya, memang akhirnya yang dinaikkan kembali akhirnya kemudian pendidikan seksual itu yang katanya sih harus diperbaiki ya. Meskipun sebenarnya ini juga perlu didudukkan kembali ya. Pertama didudukkan definisinya dulu. Apa sih yang disebut dengan pendidikan seksual? Jadi jangan sampai kemudian mengarah kepada akhirnya kemudian ngajari lalu kemudian membuat siswa itu yang nyoba-nyoba seperti tadi yang mengakibatkan ya sekarang tingginya seks bebas di kalangan remaja. Tapi Ustaz saya potong, saya pernah ya ngalamin di tahun berapa itu. Wow. Pernah ya. Di mana? Di pohon sawit. Masih koma. Ya, tenang. Tepat untuk telingaku ya. Jadi saya pernah waktu di SMP itu memang masuk salah satu guru tamu ya, yang itu memang dari backgroundnya itu adalah dari kesehatan reproduksi. Mereka jelasin tentang bagaimana kesehatan reproduksi dalam pandangan pemerintah yang memang harus dipahami, diedukasi kepada siswa-siswa. Tapi kalau saya ingat-ingat sekarang ya, saya kayaknya lebih cenderung mereka itu ngasih tahu sesuatu yang nggak bagus untuk pelajar untuk dipraktekkan atau coba. Jadi orang yang awalnya nggak ngerti, jadi makin ngerti karena terlalu jadi makin banyak penasaran terlalu banyak hal-hal yang kita nggak ngerti ya kan.
kemudian dikasih tahu begini dan lain sebagainya. Penasaran kan? Begini ya itu harus jelaskan. Penasaran ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibilang sebenarnya dalam konteks norma agama nggak pantas. Gitu. Iya betul ya. Tapi ada pandangan-pandangan yang di generalisir seolah-olah itu boleh, nggak masalah asal jangan berlebihan. Ya sebenarnya kan sih kalau kita dudukan dalam agama itu kan pendidikan itu ada tahapnya masing-masing ya. Jadi kalau pada usia sampai dengan 5 tahun misalnya. Pengetahuan apa sih yang perlu dipahamkan ya, kemudian setelah itu apalagi dan seterusnya ya. Dalam Islam itu kan sebenarnya sudah diajarkan mulai dari ketika kecil, misalnya di dalam Islam itu kita diajari adab untuk masuk ke kamar orang tua ya. Di dalam Al-Quran itu ada 3 waktu terlarang misalnya kan, yang kemudian tidak boleh masuk ke kamar orang tua, lalu kemudian ketika masuk itu kemudian harus izin dulu. Nggak tahu, saya jelaskan nggak Ustaz, biar pemirsa dan penonton setia Laila itu mengetahui dan memahami. Iya. Jam-jam berapa ya tadi Ustaz tengah? Kita potong dulu, kami ingin sampaikan juga ke teman-teman sahabat podcaster dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini, boleh kok ikut berkontribusi, nanya, konsultasi, komen ke dua narasumber kita yang muji-muji kita dua juga boleh. Tadi seperti Kak Endang muji kita, ya kan? Ya, bisa nimbrung di sini untuk diskusi hangat, mumpung dikasih fasilitas untuk bisa langsung komen dan tanya, ya. Oke, silakan Ustaz dijawab, silakan. Jam-jam tadi. Ya, penasaran. Biar belajar. Waktu-waktu yang disebut dengan waktu aurat ya. Jadi di mana biasanya orang itu pakai pakaian rumah gitu, termasuk dia istirahat ya. Jadi mulai dari siang hari ya. Ini perlu detailing nggak? Gak apa-apa, detail aja, bebas kok. Ini namanya memberikan wawasan dan pengetahuan. Tapi kalau kita kaitkan dengan pendidikan untuk anak, sebenarnya itu lebih penting itu adalah yang pertama dia paham apa yang disebut dengan aurat. Itu yang pertama dulu ya. Jadi supaya apa? Supaya laki-laki dan perempuan itu sejak awal dia sudah paham. Jadi kalau laki-laki itu auratnya yang mana, perempuan itu auratnya yang mana ya. Nah itu sebelum dia balik ya. Nah kemudian menjelang dia balik itu di dalam Islam kan sebenarnya sudah diajari ya. Jadi apa yang harus dia persiapkan. Jadi sebenarnya lebih bagus anak itu disiapkan dari sisi kesiapan ilmu dan apa yang harus disiapkan menjelang baliknya ketimbang dia diajari tentang fungsi-fungsi sistem reproduksi. Karena itu nanti akan paham sendiri ya. Nah nanti setelah usianya sudah sampai baru kemudian dia diajari dengan benar. Yang ngajari itu orang tua? Orang tua tentunya di tahap awal. Tapi sebenarnya ketika dia sudah belajar agama itu pemahaman itu akan masuk ke dalam dia ya. Misalnya begini. Sebagai seorang laki-laki, maka aurat dia itu apa misalnya? Ya, jadi dia harus menutup antara lutut dengan pusar. Kemudian wanita itu apa? Lalu kemudian dia diajari tentang bagaimana adab antara laki-laki dan perempuan. Di mana hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu kan terpisah. Ya, sehingga ketika dia sudah terpisah, maka dia akan paham bahwa laki-laki itu mainnya sama laki-laki, perempuan mainnya juga sama perempuan. Boleh kemudian dia bertemu ketika ada kepentingan, ya ketika ada kepentingan ya, seperti itu. Lalu kemudian dia juga dipahamkan tentang tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab sebagai laki-laki itu apa? Sebagai dia qawam, ya kan, bahwa dia itu akan menjadi pemimpin. Dan wanita itu dipersiapkan sebagai ummun warabbatul bait. Dia akan menjadi seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Nah ketika kecil itu sudah ditanamkan, itu kan sudah terbentuk memori di bawah sadar ya, di bawah sadar. Sehingga kemudian kalau laki-laki dia tertanam di dalam itu tanggung jawab, berarti dia harus mempersiapkan diri sebagai orang yang akan bertanggung jawab, nanti akan memimpin istri dan anak-anaknya. Ya. Kalau wanita sejak awal ditanamkan bahwa dia akan menjadi ummun warabbatul bait, maka dia akan mempersiapkan, berarti dia akan mempersiapkan ilmu di sana ya, termasuk kondisi-kondisi fisiologis tentunya untuk itu. Nah, jadi bukan mempersiapkan dia jadi wanita karir. Ya, betul. Apalagi wanita kurir ya. Menyinggung wanita-wanita yang lagi di luar sana ya. Ustaz Yusuf anaknya berapa? Ustaz Putri? Alhamdulillah 4. 4 ya? Iya. Lebih personal banget. Ya soalnya ada ada jantungan juga nih karena punya anak perempuan. Saya juga ada masuk sekolah juga. Udah jelas loh tadi Kak Endang menjelaskan bagaimana mirisnya hatinya. Jadi sebenarnya yang akan menjaga seseorang itu kan yang pertama dia ada ilmu. Yang kedua dia ada keimanan, lalu kemudian kita doa kepada Allah supaya kemudian Allah juga menjaganya. Tapi yang terkuat itu 2 tadi ya, dia punya ilmu dan juga keimanan. Jadi ketika dia punya ilmu, misalnya dia tahu bahwa sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan batasan pergaulan itu apa. Nah dengan ilmu itu kemudian dibarengi oleh keimanan dia akan punya batasan gitu ya. Misalnya dia seorang